Kayak sampean kalau memantapkan rasa cinta itu kan dengan selalu mengingat. Mantap no cinta sama neng Rasulullah ya dengan mengiling-iling kanjeng Nabi. Iling-iling kanjeng Nabi karena gak rupanya kanjeng Nabi, gak tahu ketemu kanjeng Nabi, dengan banyak membaca sholawat. Sama gak wujudnya Allah, memantapkan hati untuk mengimani Allah dengan apa? Ya dikir la ilaha illallah, menyebutkan Allah dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Baru sama nanti akan punya kemantapan dalam hati. Nek tanpa itu, yo gak iso sama kate mantap. Eling-eling gak tahu kok mantap. Eling aja gak tahu kok mantap. Kira-kira kate dirabekno yo arek wegah, melayu. Apa kok melayu? Ya sebab ana liyane. Kan gitu. Kalau sama cuma satu-satunya ya mesti ada. Nah, Allah itu cuma satu-satunya, tidak ada yang lain. Sehingga perbanyaklah zikir dan membaca takbir sehingga sampean akan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Wa fi sabilillah. Wa man sholat, wa man ta sapa wong alayya ing atase ingsun kata Rasulullah. Kulla yaumin dalam saben-saben dina, wa lailatin lan ing dalam wengi. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Wajabat mengko wajib lahu kedue man. Apa syafaat ingsun. Wa kasratul istighfari utawi akeh maca istighfar iku hisnun dadi benteng lita ibina kedue wong kang taubat minan nari saking neraka. Yang kedua Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang mau membaca sholawat kepadaku dalam sehari semalam minimal 100 kali, maka wajib baginya pertolonganku di yaumil kiamat. Rasulullah begitu. Sapa sing gelem eling-eling aku, maca sholawat ning aku 100 kali sehari semalam, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di yaumil kiamat. 100 ya, Pak. Enteng banget. Wong 100 ya. Tasbih kuat tuku sampai 10. Tuku 10. Sing diputer. Ya itu tasbih kan mulai tasbih di sini 90 100 di sini. Puterannya bunder-bunderannya satu ya. Sama tuku kan mudah sekali. Misalnya itu tasbih gak pakai usung sing cekrekan ini kan. Nah, ini tangan. Itu kan bisa menghitung. Berapa kali kita mengingat Rasulullah, berapa kali kita mengingat Allah. Sehingga nek sampean kepingin jadi orang yang mendapatkan keselamatan di depan Allah, kepingin jadi wong sing oleh syafaat Rasulullah, maka jangan pernah melupakan sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar kata Rasulullah, istighfar itu adalah tameng itu sih pelindung orang-orang yang bertobat kepada Allah dari api neraka. Istighfar penting, Pak. Karena tobat itu penting. Jangan lupakan orang tobat. Jangan dibiarkan orang orang bertobat itu sebagai kewajiban. Taubat itu sebagai kewajiban. Bahkan taubat itu disampaikan dalam sebuah riwayat kitab Tanwirul Qulub. Aslu kulli maqamin wa halin wa awwalul maqaman hiya bisa bimasa batil ardi lil bina. Faman siapa itu mereka yang mendapatkan keutamaan dan tempat di bumi. Faman la taubatalahu la halalahu wala maqama. Orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia tidak seyogyanya mendapatkan tempat di bumi. Tidak seyogyanya. Mestinya dikongkon urip di njaba bumi. Dindi. Mbok urip kok golek panggonan sak liyane panggonane Allah. Iso sampeyan? Gak iso, golek ndi? Golek penggawean liyane, gak iso golek panggonan ya. Golek penggawean kita sudah angel, apalagi itu tempat kehidupan. Dan orang yang tidak mau bertobat la taubatalahu la halalahu wala maqama, maka dia tidak boleh hidup di atas bumi. Gak mestinya.
Kayak wong gak gelem tobat, kecuali orang kafir ya. Orang kafir memang tidak diberikan kesempatan tobat. Wong Islam, wong mukmin yang gak tobat. Mereka yang meyakini kekuasaan Allah, mereka yang mengakui bahwa alam semesta ini menjadi ciptaan Allah, tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka seharusnya orang ini tidak bertobat di bumi. Kayak misalnya ini, tak kei klambi, tak kei sarung, duwe iku ning ngarepku sampean wek-wek. Kayak gak butuh. Klambine sampean wek-wek, kayak gak butuh. Sarunge sampean wek-wek kayak butuh. Kira-kira cara aku ngomong wis golek wong sing iso ngekeki kon klambi, golek wong sing gelem ngekeki kon sarung, golek wong sing ikhlas ngekeki duwe awakmu sak liyane aku. Kayak ngono. Ketika kita tidak mau bertobat kepada Allah atas semua kesalahan kita, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan golek panggonan sak liyane bumi wis. Golek pangeran sing iso nguripi awakmu. Terus kira-kira sama golek nanti. Golek panggonan ndi? Golek pangeran sapa sak liyane Gusti Allah. Kan konyol. Tapi wong iki jarang gelem tobat. Jarang gelem tobat. Secara unsur orang tobat itu harus memenuhi unsur-unsurnya pertobatan. Barang siapa, makanya yuqalu man roja'a. Orang yang bertaubat itu kata Allah, perintah Allah taubat itu seperti apa? Allah Ta'ala menyampaikan bahkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertobatan itu diperintah oleh Allah. Tobat, lawan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua tidak khususnya wong areng-areng bangun. Hei wong sing padha iman. Orang iman itu kan berarti ana golongane wong saleh ana sing gak soleh, ana wong sing bener ana sing gak bener. Pokoke wong iman. Masih wong soleh ya tetep tobat. Karena orang itu ada yang sombong dengan kesolehannya. Ada orang yang itu merasa angkuh dengan kesolehannya. Ono soleh tapi gak ngalim misalnya. Mentang-mentang ahli ibadah, merasa nek awake luwih apik kok liyane. Itu namanya soleh ndak alim. Orang itu kalau soleh, alim, mengerti, betul, maka selain dia soleh, dia juga tawadhu. Ojo tawadhu tok gak soleh, atau soleh tapi gak tawadhu. Itu namanya orang gak ngerti posisi. Orang itu kalau mengerti posisi, maka dia bisa menempatkan dirinya dimanapun berada. Lek ketemu ambek juragan ya apa caranya? Lek ketemu ambek konco ya apa caranya? Lek ketemu ambek klien ya apa caranya? Itu mestinya orang bisa mengerti seperti itu. Ojo ngomong mentang-mentang. Mentang-mentang sampean juragan ketemu ambek wong sampean semua sama anggap di bawah. Ambek klien sampean sama anggap di bawah. Akhirnya apa ya sampean dhewe juga dihibas. Wong iki aku kudu apa-apanya aku urip gak njaluk awakmu, mangan gak njaluk awakmu kok mentang-mentang saya begitu ya, yo aman dah, saya yo aman dah. Ini kan begitu kan? Ya sama kita dengan Allah juga begitu. Kita ini hidup ngenger nang Allah, jaluk nang Allah, urip jaluk nang Allah, rezeki nang Gusti Allah, selamat di jaluk nang Gusti Allah. Loh, dikon tawadhu khusyuk, melok Gusti Allah menika susah. Kalau kemudian kita tidak mau bertobat kepada Allah, gak mau nyembah Gusti Allah, kita mau hidup di mana? Wong bumi ya gaweane Gusti Allah, langit gaweane Gusti Allah, nikmat gaweane Gusti Allah, alam ya gaweane Gusti Allah. Maka tubuh ilallah jami'an. Tobatane Gusti Allah sekabehane kesalahan. Dan Allah Ta'ala itu innallaha yuhibbul tawwabin. Gusti Allah itu seneng ning wong sing ahli tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Ta'ala itu senang kepada orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri itu artinya apa? Menjauhkan dari sesuatu yang buruk. Itu senang Gusti Allah delok wong sing ngono niku. Nek delok wong sing modele awake gak tau nglakoni salah, gak tau nglakoni dosa, Gusti Allah gemes kok. Cara umpamane undi-undi itu sak dipenek. Ya gemes Gusti Allah. Ana wong sing kaya kemenyek-kemenyek kaya ganok liyane kejaba awake dhewe, Gusti Allah sak nyelentik ae. Saking Gusti Allah itu masih Allah Ta'ala itu punya sifat Rahman Rahim. Gusti Allah itu punya belas kasihan yang luar biasa.
Sehingga delok kaum koyo sampean ngene iki dipertahankan Allah taala. Tak jane Gusti Allah kok gemes-gemes mbek sampean iki kaya biyen dimemeti Gusti Allah. Nduk irung-irung sampean iki Gusti Allah kudu. Ya, aku ambek sampean ini lho Gusti Allah selak ditekno. Cuman masalahnya adalah Allah taala itu punya sifat Rahman, punya rasa belas kasihan yang luar biasa. Sehingga kita itu masih diberikan kesempatan taubat kepada Allah. Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kapan orang itu diterima taubatnya? Apakah kemudian orang sahabat ya, sahabat itu omong-omongan, ya. Hadisnya itu sahabat omong-omongan. Karena dia ini omong-omongan. Mas, Rasulullah itu pernah menyampaikan, orang itu akan diterima taubatnya walaupun 1 hari sebelum kematiannya. Oh iya benar. Rasulullah memang begitu. Sahabat yang lain bilang lagi, saya juga pernah mendengarkan Rasulullah bersabda. Sabda Rasulullah, orang itu akan diterima taubatnya walaupun matinya kurang setengah hari. Kok jam 12 mati, saya jam 6, kurang setengah hari dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah. Ada sahabat yang lain mengatakan, oh iya benar orang. Tapi aku ya perlu tahu. Rasulullah bilang bahwa orang itu akan diterima taubatnya sesaat, sak jam, sak durunge mati. Oh iya benar, aku tahu krungu. Tapi aku tahu krungu. Rasulullah menyampaikan bahwa orang itu akan diterima taubatnya sebelum gor-gor apa? Dicabut nyawa. Jadi orang taubat itu, Pak, kapanpun dia bertobat, Allah Taala akan menerima taubatnya. Pokoknya sak durunge nyawanya dicabut karo Gusti Allah. Maka pertobatan siapapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu menghapus semua dosa kita. Sak piro dosa sampean gedhe elek sampean, akeh elek sampean, akeh dosa sampean. Ketika sampean bertobat kepada Allah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai dadi wong sing diusir oleh Allah Taala. Golek urip sak liyane ning bumi ngumpet sampean. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Golek pangeran sak liyane aku sing iso ngekei rezeki awakmu, sing iso ngekei uripmu, sing iso ngekei enak ning awakmu, golek liyane. Kalau kita sudah digitukan oleh Allah Taala, mau apa gitu? Mau cari Tuhan di mana? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli taubat, ahli bikin Gusti Allah, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang selamat di dunia sampai di akhir. Ada pertanyaan? Nggih. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya, ada orang itu ahli sholat, tapi pada waktu mati dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu apa sebabnya? Oke. Ada orang ahli sholat, ahli ibadah, tapi kemudian dia mati masuk neraka. Rasulullah pernah menyampaikan itu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj kan Allah Ta'ala, Rasulullah kan diperjalankan di neraka. Di neraka itu Rasulullah melihat orang-orang yang banyak masuk neraka itu nanti termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Tapi mereka tetap masuk di dalam neraka. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah seorang perempuan yang ahli ibadah, akan tetapi dia tidak menjadi seorang istri yang taat kepada suami. Mlebu neraka itu. Masih ada ahli ibadah, masih ada ahli sholat, masih ada ahli puasa, ahli zikir. Tapi perempuan itu, istri itu tidak menjadi istri yang taat kepada suami, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena suaminya adalah pemimpin bagi kehidupan dirinya. Kok gak taat masuk neraka? Yang kedua, siapa orang yang masuk neraka? Padahal kenapa dia masuk neraka? Padahal dia sholat, padahal dia juga bersedekah, beribadah kepada Allah. Mereka yang melakukan ibadah kepada Allah tanpa ada keikhlasan dalam hatinya. Sama nek sembahyang tapi pingin didelok mertua. Saman sembahyang kepengin rezekine lancar, saman sholat krana pengin dilemu wong, saman sholat krana pengin derajate dhuwur,
Sholat yang karena sholat itu sebenarnya adalah menghambakan diri kepada Allah, sujud dengan Allah, maka murnikanlah ibadah sholatmu hanya untuk Allah. Ketika sampean sholat kok tidak untuk Allah, maka pemberian Allah hanya diberikan di dalam dunia, tapi tidak diberikan di dalam surga. Akhirnya dilebono neraka. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya wis wong keinginan ubian di dunia, ya wis kita ke dunia nih. Mereka nang akhirat kudu tanggung jawabku, tak lebono neraka. Karena keinginanmu di dunia sudah aku sampaikan. Maka sholat itu adalah karena Allah Subhanahu. Makanya sholat itu usolli fadl. Ustaz berarti adaan lillahi ta'ala. Makanya bunyinya dikei lillahi ta'ala krono Gusti Allah. Tidak krono selain Allah. Mereka yang masuk neraka sholat mungkar ya. As-sholatu tanha faksa anil faksa wal mungkar. Kenapa orang itu ya ahli ibadah tapi masih faksa wal munkar? Berarti sholat yang tidak benar. Kudu sholatnya salah. Orang itu melakukan sholat dengan cara yang tidak benar atau barangkali niatnya yang tidak benar. Sehingga sholat itu tidak menjauhkan dia dari keburukan. Sholat itu tidak menjauhkan dirinya dari azab Allah. Bahwa mestinya sholat itu menjauhkan dari azab Allah, menjauhkan dari keburukan. Kok tetap mlebu neraka? Berarti sholatnya dia tidak benar atau niatnya yang kurang benar. Kira-kira begitu. Dicatat mohon sih. Siapa yang membaca la ilaha illallah masuk surga? Kenapa? Nah, siapa yang membaca la ilaha illallah masuk surga? Nah, ketika mau meninggal dituntun la ilaha illallah, ketika waktu tidak sampai selesai, terus dia meninggal. Ya. Kan itu tidak sampai sempurna. Ya. Tidak ada Tuhan kan berarti. Itu gimana, Mas? Ya. Itu ada dua pendapat, Pak. Gini. Pendapat yang pertama, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bacaan yang awal. Awalnya la ilaha illallah. Wis dicatat la ilaha illallah. Kemudian begitu mau ping 10, sing 10 iki gak sempurna la ilaha. Mati. Hitungannya dia tetap la ilaha illallah. Karena di awal dia sudah berzikir la ilaha illallah. Hitungannya Allah wis di lafaz yang pertama. Asumsinya seperti apa? Asumsinya seperti ini. Ketika sampean tidur, mengawali tidur sampean berdoa. Kemudian sampean tidur kan wis gak ndonga to turu niku. Lak meneng to ngorok to. Mimpi ngiler, ngelindur. Lak gak ndonga to. Tapi tidur sampean itu dicatat berdoa. Seperti hanya orang yang berdoa sepanjang tidurnya. Sampean kate turu wudu. Terus sampean merem turu. Nek jurne turu itu sampean ngentut, sampean jengking, kokur-kokur ngene. Itu dicatat selama tidur sampean padha karo wong dalam keadaan suci. Kecuali ketika sampean sudah terbangun. Maka berarti batal kesuciannya. Nah, sehingga orang yang dikit tengah-tengah la ilaha mati dicatat oleh Allah taala tulisan lafaz yang pertama. Pertama yang diterima ya berarti dia wis la ilaha illallah. Cuman pas la ilaha pas pe malaikat dintekno gelem. Takdir Allah. Catatannya sudah la ilaha illallah. Yang kedua berpendapat yang ngono iku lha sing dilafadzno la ilaha karena Gusti Allah membahayakan. Nah terus ya apa? Ojo dituntun la ilaha illallah, tuntunan Allah. Karena orang mati itu tidak bisa diduga. Orang nazar itu tidak bisa diduga. Ono sing suwe terus iso melok, ono sing gak. Lebih mudah seperti apa? Ya bimbingan Allah. Sama dengan la ilaha illallah. Kalaupun tengah-tengah putus Allah, dia sudah Allah. Makanya Allah itu bisa disimpulkan. Ono wong pikir iku itu sudah mewakili Allahu. Kemudian dipermudah dengan simbol dari Allahu. Gitu. Sehingga lebih mudah ya apa? Ya bimbingan talqinan Allah supaya
harapannya tidak terputus dengan jalan ketika la ilaha mandep gak ono Allah dianggap maknanya adalah tidak ada Tuhan. Jadi ya sama saja sebenarnya. Kalau saya lebih condong ke yang pertama, bahwa ketika sampai la ilaha illallah di awal itu sudah menjadi catatan la ilaha illallah sampai mati. Makanya orang yang kemudian disampaikan Rasulullah akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah tok sepisan sudah masuk sudah masuk karena hitungannya sudah la ilaha illallah selama hidupnya. Kira-kira begitu. Jadi ya kalau saya milih yang pertama. La ilaha illallah walaupun di tengah-tengah dia terputus, hitungannya tetap mengikuti yang pertama bahwa la ilaha illallah sudah lengkap tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Oke, Mas. Stop nih. Masuk. Itu lah. Ale kasih tuh peneae. Oh, iki catatan ngaji. Nggih. Catatane telak iki. Niku wae Gus. Nggih. Tinggal pertama yang mau membaca takbir 100 kali sebelum terbit fajar gitu. Nggih. Dan 100 kali sebelum matahari tenggelam nopo setelah matahari tenggelam? Sebelum matahari tenggelam. Nggih. Terus berarti kan. Nggih, benar. Terus yang nomor kali nih Gus. Siapapun yang mau berzikir la ilaha illallah sebelum orang lain itu nopo titik-titik gitu. Ya artinya Maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk memintakan ampun orang tersebut kepada Allah. bangun tidur sampean itu langsung diawali dengan la ilaha illallah. Iya, artinya mulai aktivitas sampean itu kan diawali dengan la ilaha illallah, akhir aktivitas sampean juga la ilaha illallah. Sehingga kehidupan sampean dalam satu hari mengawali dan mengakhiri kegiatan kita dengan la ilaha illallah. Seperti bismillah, Pak. Bismillah kan begitu. Ketika sampean bismillah di awalnya, maka kehidupan sampean diawali dengan bismillah itu seakan-akan sehari penuh sampean awali semua dengan bismillah. Sehingga ketika sampean lupa bismillah di awal, bacalah bismillah di tengah-tengah. Sampean tengah-tengah mangan lali ke bismillah awal wal akhir. Nah, dihitung dari awal sampai akhir sama dengan sudah membaca bismillah. Taubatan itu namun taubatan maupun ada taubat yang lain. Taubat itu cuma satu. Taubat itu bentar. Kalau di dalam kitab ini disebutkan bahwa mana? Sebentar. Mana tadi ya? Bitaubati tahqiqun. Al-mubadaratu bitaubati wa tahqiqu hududuha liyata kholasi min sukhtillahi ta'ala wa muqtatahu wa nari jahannam. Bukan mana? Benar. At-taubatun nasuha ayatubal abdu dohiron wa batinan aziman ala adamil udi. Yang dikatakan taubatan nasuha itu adalah orang yang bertaubat secara dohir dan batin, berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Itu namanya taubatan nasuha. Nah, kami dah pulang akan beliau dalam itu taubat pulang namun soalnya tentang taubatan, dohiran batinan atau sama. Deh. Begini loh maksudnya. Taubat itu jenisnya cuma satu. Taubat itu artinya bahwa dia meninggalkan kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Itu namanya taubat. Mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Itu namanya taubat. Nah, taubat itu caranya banyak.
Ada orang yang taubat itu dengan cara istighfar, astagfirullahaladzim. Ada orang taubat itu caranya adalah meminta ampun kepada Allah Ta'ala dengan sholat. Namanya sholat taubat. Ada orang yang bertaubat kepada Allah itu dengan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Maka taubatan nasuha, taubat yang sempurna itu adalah taubatan dohiron wa batinan. Lambene yo ngakui salah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, hatinya meminta ampun kepada Allah Ta'ala, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, perilakunya melakukan sesuatu yang baik sebagai petunjuk bukti bahwa dirinya menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Sehingga orang itu belum dikatakan taubat kalau kemudian dia masih mengingat kesalahannya dan kemudian bergembira karena kesalahan yang sudah pernah dilakukan, walaupun dia menyesal. Terus aku sekarang nglakoni maneh kapok. Karena taubat itu ada taubat yang karena dia kembali rujuk kepada Allah. Ada taubat yang hanya karena takut sesuatu selain Allah. Gitu. Misalnya begini, ketika sampean melakukan kesalahan, misalnya ono maling. Maling iki ono loro, tobat krana Allah, tobat krana wedi kecekel. Tobat krana Allah itu begini, tobat yang karena apa? Karena dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan kesalahannya itu akan menjadikan dirinya mendapatkan azab dari Allah. Tadi tobatnya krana Allah. Lan agak maling wis, wong maling iku ben mlebu neraka, wong maling iku diadab Gusti Allah. Ana kalane wong tobat lereng teko malinge, tapi krana apa? Saiki iku ndek ana CCTV. Lha ya, maru maling lek kecekel, iku gak mek di penjara tok, digebuki ya nek gak mati. Engko sing tak colong gak sepiro, tapi awak digebuki wong mumut. Ah, selereng sekamalin-malingan. Saya kita ada penadah ya. Misalnya gitu. Ya. Lah iya. Itu artinya dia juga berhenti dari sifat keburukannya, tapi berhentinya bukan karena Allah, karena ketakuan dirinya kepada selain Allah. Nah, ini enggak diakoni taubat. Sing diakoni taubat itu ketika dia berhenti melakukan keburukan, kesalahan karena semata-mata khauf ilallah, wedi ning Gusti Allah. Karena semata-mata roja ilallah, kembali kepada Allah, karena semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Inilah taubat dan yang nasuha. Dan pada prinsipnya orang taubat itu mengakui kesalahannya kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, sudah dikatakan sebagai taubatan dohiron wabah dengan lambine yo ati, perilakunya yo pendapatnya, semua bertobat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah SWT. Jadi seperti cara sampean taubat kepada Allah Ta'ala dengan cara sholat dan mengakui kesalahan dan berupaya untuk tidak melakukannya kembali, ini sudah termasuk taubatan nasuha. Semua kesalahan sampean diampuni oleh Allah SWT, insya Allah. Semoga-moga ya diampuni kabeh di ngapura kabeh. Nggih, monggo. Gus. Nggih. Nah, ini kan tadi lafaz la ilaha illallah, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nggih. Nah, terus kados tiyang umpami ada usaha harus mempercayai umpamine niki ten Yai kula kejengin usaha iki barokah itu. Nggih. Ada sunatan kantor sing jalur lain. Nggih. Misalnya dukun. Nggih. Kan sudah melakukan sikap lah, betul juga Nggih. seperti itu. Gini, tawasul itu penting. Ya, kemarin saya sampaikan di awal-awal pengajian ini, tawasul itu penting. Karena manusia itu tidak akan menggapai sesuatu tanpa ada tangga menuju sesuatu yang diwujudkan. Di antara tangganya adalah tawasul. Tawasul itu seharusnya melalui orang-orang yang soleh. Contoh misalnya ketika sampean ning makome para wali-wali, tawasul melalui barokah dan keutamaan para wali-wali ini, saya berharap Allah Ta'ala akan memberikan apa yang saya inginkan. Tawasul, Pak. Bukan jaluk ning kuburan, enggak.
Ketika sampean pergi ke orang yang soleh ini kiai kula kajengin mulai pendamelan nyuwun barokah doaipun misalnya gitu. Ini juga tawasul karena kita yakini bahwa orang soleh itu lebih dekat dengan Allah, maka permintaannya pun juga akan lebih cepat bisa tersampai kepada Allah. Atau yang kedua, yai kula nyuwun barokah cari yai ngene tak tulisno sesuatu iki ku gawa ning dinding. Nah, gitu kan? Nah, sikap lah gampangane. Terus apa sikap itu musyrik? Ya enggak. Karena sikap itu tulisannya ya ayat-ayat Allah. Yang dimaksudkan apa kalau ditulis ayat-ayat Allah? Karena ayat-ayat Allah ini membawa barokah. Dan barokah itu ditulis, barokah itu diharapkan dari tulisan ayat-ayat Allah dan kemudian digawa ning dinding. Nah, itu juga tabarukan kepada ayat-ayat Allah. Napa? Ya semua ayat Allah itu punya khodam. Al-Quran itu setiap hurufnya punya khodam. Tapi khodamnya malah malaikat gitu lah. Nah khodam malaikat kan benar. Kan tidak ada yang salah. Malaikat itu kan memang diperintah Allah Ta'ala untuk menjaga setiap huruf di dalam Al-Quran. Makanya sebenarnya kalau sampean dengan ilmu dan keyakinan tinggi, sampean gak usah nulis ayat Quran ke Jawa. Sama nulis alif menurut ayat. Ini sudah punya barokah. Pokok sampean yakin dan tahu bagaimana caranya. Terus sampean ke orang dinding itu sudah mendapatkan barokah karena di dalamnya ada malaikat Allah yang menjaga huruf daripada Al-Quran. Sehingga itu tidak musyrik, itu barokah. Namanya meminta barokah dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kemudian sama neng dukun, malah be dukune sama golek PT ireng sing meles gedhe ireng. Mari ngono. Lah ngono penyan. Mari ngono buakan ning laut, men buakan nang laut. Belek ini kok pangan bareng. Lah sehingga orang-orang soleh, orang-orang alim itu meminta barokah kepada Allah melalui apa yang diciptakan oleh Allah. Bukan jaluk barokah nang ciptaannya Allah, bukan. Meminta barokahnya Allah melalui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah baru benar. Makanya wong ngongkon itu orang soleh sama ndak soleh itu beda kalau ngongkon. Ini Pak, sampean beliau pitik, maru belen pitike masakan gawean selamatan bareng-bareng. Digawe mangan bareng. Apa tekok pitike? Enggak. Tekok selametane lho. As-shadaqatu lidafil bala. Masih kembali kepada Rasulullah. Beda mek dukun. Ayo dukun ini Pak, PT belen maru jadi pangan, dekene di isore ringin. Kembalinya kemana? Ning setan. Karena apa? Mubah. Innal mubaddirina ikhwanu saya. Nek wong mubaddir lah PT dibelen mesti kan dimanfaatkan untuk dimakan. Lagi kok malah dikek isor. Nah, ini berbeda. Ngomong. Makanya gini. Hadis Nabi itu menerangkan begini. Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak pernah majelis bil ulama. Orang yang rugi, orang yang ketika pagi dan sore dia tidak pernah majelis dengan ulama. Ini tidak rugi, ini untung sekali. Tidak, di situ majelis jalasa bil ulama. Lah kalau jalasa itu berarti lungguhan Pak. Tidak termasuk yang udah di handphone kan Pak jalasa jadi ro'a fil Facebook. Gak bodoh. Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan ro'a fil Facebook, gak pernah. Kanjeng Nabi jalasa bil ulama. Jadi kau oleh Pak. Tapi ya tetap punya manfaat. Barangkali mereka yang tidak bisa hadir bisa. Nah, yang kedua Rasulullah menyampaikan orang yang tidak pernah mendapatkan orang yang selama 40 hari
tidak pernah mendengarkan mauidhah dari ulama, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang sangat rugi. Makanya handphone itu dicas lah. Ya, lek gak dicas kentekan listrik mati. Kan kanggo ni. Menungso ya ngono. Menungso iki lek gak dicas ambil ulama koyok wong mati gak ono kanggo ni. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang baik yang masuk di dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang bisa membenarkan dari kesalahannya. Kenapa? Wong iki lek gak tau ngrungokno pitutur, dia akan selalu merasa benar. Contoh ini, sampean sholat lah, sholat koyok gini, sampean sholat biyen, sampean delok wong sholat Akbar ini. Padahal sholat sampean ini betul-betul, tapi sampean tidak mau mencari ilmu untuk membenarkan sholatnya. Sholat sampean yang sampean anggap betul ini sebenarnya adalah salah. Rugi bukan? Rugi. Nah, ketika sampean duduk dengan ulama, dibenerno sholat sampean sebenarnya ini bla 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 bla, sholat sampean akan semakin baik. Ini yang punya manfaat. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan ulama, karena ulama itu warasatul anbiya, dan nabi itu ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan keselamatan kepada umat. Nah, sementara tidak ada nabi, kita tidak ketemu dengan nabi, yang ditemui kita adalah ulama. Maka jangan pernah tinggalkan ulama, karena ulama itu akan selalu membimbing kepada kebenaran. Itu. Jadi majelis ilmi, Rasulullah itu pernah mengatakan di dalam satu majelis ada dua majelis, satu majelis ilmi dan majelis zikri. Rasulullah mengatakan majelis ilmi dan majelis zikri adalah riyadul jannah. Lebih utama mana? Majelis ilmu sama majelis zikir? Lebih utama majelis ilmi. Karena ilmu itu bisa membawa kamu kepada kesadaran untuk selalu zikir kepada Allah. Tapi orang yang selalu zikir tanpa ilmu bagaikan orang yang beribadah tanpa ada ilmu di dalam ibadah. Satu orang ahli ilmu lebih utama daripada 100 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Makanya pentingnya ilmu di situ. Dan ilmu itu bisa kita ambil dari ulama atau guru. Tentunya ya ulama yang memang betul-betul soleh, gitu ya. Ulama yang soleh. Nek gak soleh ya berarti bukan ulama. Kita kira-kira gitu. Terima kasih dari yang terakhir itu kita dosa sebesar apapun, tapi waktu mau meninggal tobat itu diampuni segala dosanya. Iya. Nah, permasalahannya apa ngerti Gus mati kapan kan nggak ngerti. Iya. Karena orang itu keyakinan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebelum ruh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya, maka taubat kita senantiasa diterima oleh Allah. Tapi karena kita tidak mengerti kapan saatnya kita diambil oleh Allah, maka lakukanlah tobat setiap saat. Umpamane iki sampean tobat sekarang, setengah jam lagi sampean kapundhut oleh Allah taala, sampean sudah melakukan pertaubatan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita nggak tahu kapan kita mati, maka seharusnya setiap saat kita harus bertaubat. Karena setiap saat pun kita juga akan melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Maka setiap saat, setiap waktu yang bergulir, ini seharusnya kita pergunakan untuk bertaubat kepada Allah. Di antaranya taubatan kita kepada Allah adalah dengan berzikir kepada Allah atau istighfar, mengakui segala kesalahan. Makanya kalau awake dhewe gak tahu roh kapan matine, ya mestine kita selalu bertaubat kepada Allah di setiap saat. Cocok ade engko wis tak tobat mumpung lek wis tuwek ae yo sampean mati tuwek. Lek meneh mati. Lah, makanya karena Allah taala itu, kenapa Allah taala tidak memberitahukan kapan kita mati? Supaya awake dhewe iki gak jaga. Jadi setiap saat supaya kita mau bertobat kepada Allah. Kira-kira begitu. Kalau itu terus mungkin Nggih. tadi kan apa lain-lain bahwa dalam tauhid ya. Mungkin kita perlu mengenal sifat-sifat Allah apa itu. Ya. Jadi majelis ilmu. Betul.
orang yang disampaikan oleh Allah, man arafa nafsah arafa rabbah. Dia yang mengetahui siapa dirinya, berarti sesungguhnya dia mengetahui Allah. Dan orang yang akan kehilangan kemakrifatannya kepada Allah, betul-betul dia mengetahui Allah ketika orang ini tidak mengenal siapa Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengetahui segala sesuatu yang menjadi sifatnya Allah. Sama oke, lah yang mengerani kejaba Gusti Allah. Maksudnya pengeran iki apa? Lho gitu lho. Terus ngerti. Namanya Tuhan itu adalah satu berkuasa. Lek berkuasa berarti kan sing ngalahno. Yang kedua, Tuhan itu memaksa. Karena apa? Maksane Gusti Allah itu tidak ada yang mampu menolak. Gusti Allah itu maha kaya, ghaniyun. Berarti ndak ono sing luwih sugih teko Gusti Allah. Buktine Gusti Allah ngingoni wong sak donya ya gak kekurangan. Nah, mengerti dengan sifat-sifat Allah ini akan semakin meyakinkan, memantapkan hati kita untuk beriman kepada Allah. Makanya orang yang balik, dia wajib mengerti sifat-sifat Allah, wujud, kudrat, iradat itulah. Ya, sifat wajib dia mengetahui. Walaupun tidak apal gak apa-apa, tapi dia penting wajib untuk mengerti. Sifat wajib Gusti Allah nek ora 20, apa ae bla 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 wujud kita bakal dan seterusnya. Maksudnya apa? Ngene. Itu kewajiban seorang mukmin. Sing apa? Sing balik. Makanya pengetahuan ilmu, pengetahuan tentang tauhid itu penting. Karena dengan mengetahui ilmu tauhid, apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi apa yang menjadi kekuasaan Allah, menjadi sifatnya Allah, maka harus diketahui oleh seorang. Sampai tidak akan menjadi orang yang taat kepada Allah ketika sama tidak mengetahui apa yang menjadi kekuasaan Allah. Sama tidak akan menjadi orang yang menyembah Allah ketika sama tidak mengetahui apa yang menjadi asanya Allah, apa yang menjadi kekuasaan Allah. Maka mengetahui segala bentuk kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah adalah sebuah kewajiban orang mukmin. Mas yo gak apal gak apa-apa, tapi kudu ngerti. Karena ngerti inilah yang kemudian menambah keyakinan kita kepada Allah. Makanya wong iki gak oleh lepas untuk berpikir. Makanya dari Kanjeng Nabi, berpikir tafakur saatan hanya 1 jam. Itu pahalanya seperti orang yang beribadah selama 60 tahun. Sampai belajar ini, sinau bareng ini 1 jam. Itu ibadah koyok wis oleh koyok sampean ibadah selama 60 tahun. Yang ibadah itu tidak berhenti sama sekali. Ibadah itu diterima oleh Gusti Allah, menjauhkan segala sesuatu yang koyok 60 jam, 1 jam. Nah, kalau setiap hari sama Ramadan berarti 30 jam. 30 kali 60 tahun, wis susuk jadi pakai. Makanya ilmu itu penting. Makanya kenapa Rasulullah itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Fardu ning wong Islam itu mencari ilmu. Di antara ilmu yang paling penting, satu adalah ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid. Ilmu tauhid keesaan Allah, ilmu fikih menjaga hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Nah, kedua ilmu ini ilmu yang paling utama. Fikih dan tauhid. Nah, fikih tauhid ini nanti akan apa? Akan memunculkan buahnya akhlak. Wong lek ngerti awake, ngerti Allah Ta'ala, maka dia akan tawaduk kepada Allah. Dia ngerti mana kewajiban manusia dengan manusia yang lain, dia akan menjadi tawaduk kepada manusia. Dan tawaduk itu adalah akhlak. Makanya Rasulullah itu wa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu ada di wasiatul Mustafa. Jadi ini termasuk buahnya ilmu. Ada akhlak, yang akhlak itu akan muncul dari diri seseorang yang mempunyai ilmu. Ono wong duwe ilmu tapi gak duwe akhlak, berarti dia hanya punya pohon tapi tidak punya buahnya. Ono wong kok berakhlak tinggi, ya, tapi wonge goblok, ya berarti buahnya memang
Gak duwe wite tapi tuku. Dan ini orang yang buahnya beli ini akan kalah dengan orang yang punya pohon sendiri dan kemudian dirawat hingga dia berbuah sendiri. Jadi ono wong bodoh tapi berakhlak. Tapi ya ono wong pinter gak duwe akhlak. Yang lebih mulia siapa? Orang yang pandai dan berakhlak. Jadi makanya pernah saya sampaikan bahwa akal ini adalah modal utama orang untuk beriman kepada Allah. Al-Quran, hadis, ulama itu adalah wasilah alat untuk mencapai iman dan takwa kepada Allah. Sama dua akal tok tapi gak tahu belajar, lo gak tadi wong iman. Sama ngerti Al-Quran, ono Al-Quran yang ngarep sampean ini, tapi sama oon itu 80%, bisa sama pelajar Al-Quran, gak iso. Tadi wong iman juga gak iso. Karena apa? Tidak punya akal. Maka jadikanlah akal dan Al-Quran ini sebagai alat, akal sebagai modal utama untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal dhisik. Makanya menungso iku lahir langsung dikai akal. Qur'ane di luar diri kita kan Qur'an. Nah, akal ini untuk menyerap ilmu Al-Qur'an. Begitu. Siap, insya Allah. Nanti suatu saat kalau kitab kita sudah khatam yang ngaji kita setiap hari Senin, nanti kita akan ganti ilmu tauhid, insya Allah. Moga-moga sama dengan banyak umur. Sifat-sifat Allah kita nggak paham seperti kalau yang paham menyempitkan ini kan betul. Ini maksudnya apa pengantin kok nyempit loh? Iya. Allah Ta'ala maha menyempitkan. Itu artinya apa? Allah Ta'ala yang punya hak untuk memberi dan mencegah. Ono wong dikai sugih, tapi ono wong dikai melarat. Padha wonge, padha nyambut gawene. Allah Ta'ala maha memberi wong sing kaya. Allah Ta'ala juga maha menyempitkan sampean gak dikai sugih. Sampeyan melarat ae sebab lek sampean sugih tambah kurang ajar. Lho, ngono lho. Sampeyan melarat ae pencilaan kok meneh sugih. Lah tambah gak karu-karuan. Wis kon tak kei melarat ae cek gak pencilak. Sebab lek kon gak pencilaan kon selamat. Loh, berarti melarat kita itu juga merupakan alat untuk mendapatkan keselamatan. Syukur sama dikai melarat sebab sama lek dikai sugih sampeyan kurang wong melarat kae wis kurang ajar kok meneh. Sugih lah tambah kurang ajar nemen. Wis alhamdulillah kae melarat awak gak nemen-nemen kurang ajar. Berarti lho ngono lho, Pak. Makanya tadi saya sampaikan tidak ada sesuatu yang wa ma khalaqna sama awal ardo ma bainahuma batila. Gak ono segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi dan di langit yang tidak punya manfaat. Semuanya manfaat. Sama dikai ganteng ngene iki yo manfaat, aku dikai luwih ganteng teko sampean yo manfaat. Aku kan ngomong sama nelek ya kan kawan ya aku Pak. Gak karu-karuan guru-guru dini sama awak sampe ini. Dengan nekno lah yo entek aku. Makanya aku gak ngomong sama nelek, mek ngomong sama luwih ganteng aku timbang ya. Sudah ada yang lain? Sampun cekap nggih. Kira-kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua di barokah wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakati wa dinal husna wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakati bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Ada yang mengatakan juga tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur berpikir 1 jam itu lebih baik dibandingkan dengan 70 tahun ibadah. 70 tahun ibadah. Sama jam lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Itu kan luar biasa lek krono Allah yang luar biasa mungkin.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.